Gimana kabarnya? Ini sudah longgar waktunya? Sudah. Baik, Bu Anissa, kemarin itu kan kita sudah ini ya, pra-observasi ya. Kemudian Bu Anissa sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 4. Nah, kemarin temanya apa tuh? Mengenal bagian-bagian rumah ya, baik. Mengenal bagian-bagian rumah. Hari ini Bu Anissa, kita ada di tahap kegiatan pasca observasi ya. Jadi setelah saya melakukan observasi di kelas Bu Anissa mengajar, dan kita berbincang-bincang lagi. Bu Anissa, bagaimana pendapat Bu Anissa setelah pembelajaran di kelas 4 pada hari Jumat kemarin itu? Bagaimana pendapat Bu Anissa? Kalau dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya, dengan pembelajaran di kelas 4 yang kemarin seperti itu, menurut saya lebih menarik dan lebih menyenangkan dengan anak-anak. Menyenangkan ya, menyenangkan dan menarik. Nah, apa proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang Bu Anissa rencanakan? Kebetulan Bu Anissa merencanakan ingin meningkatkan apa saja kemarin ada juga ya, jadi aktivitas siswa ya. Nah, apakah prosesnya sudah sesuai dengan yang Bu Anissa rencanakan? Menurut saya sudah sesuai. Sambil saya catat ya Bu Anissa. Nah, Bu Anissa, bisakah Bu Anissa menceritakan hal yang dirasakan memuaskan atau menurut Bu Anissa itu berhasil selama pembelajaran kemarin itu? menurut saya yang paling memuaskan adalah anak-anak sangat antusias sekali dalam mengerjakan kata buku yang saya berikan. Dan dari sebagian besar kan hanya ada kurang dari 3 siswa yang tidak mendapatkan nilai sempurna. Jadi menurut saya ya itu berhasil di pembelajaran ini. Jadi 3 siswa mendapatkan nilai yang belum sempurna nih, tidak diharapkan, tapi selebihnya mereka mendapat nilai yang baik dari LKPD. Bu Anissa kemarin Bu Anissa menggunakan LKPD LTS ya, ya, jadi anak-anak jadi tertarik gitu ya. Baik, jadi itu yang Bu Anissa rasa cukup baik dalam pembelajaran kemarin. Nah, bagaimana perkiraan Bu Anissa mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Maksudnya kalau kita buat skala prioritas, nah menurut Bu Anissa itu ketercapaian tujuan pembelajarannya ini ada di level berapa? Antara 9 Tentang 1 sampai 10 kan? 8 Jadi di skala 8 ya, skala 8. Baik, jadi ketercapaiannya sudah bagus sekali ya. Menurut Bu Anissa ini ada di skala 8. Dari kegiatan yang Bu Anissa lakukan kemarin dengan aspek dan pengembangan bersama antara peserta didik, pembelajaran berdifferensiasi dan keaktifan peserta didik. Nah, apa yang menjadi kesulitan siswa? Kalau menurut saya masih dalam konteks mengartikan diri, Kesulitan dalam mengartikan dan kata-kata. Jadi yang menjadi kesulitan mengartikan dan menghafal kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah, dan apa yang menjadi kesulitan bagi guru? Bagi Bu Anissa sendiri, apa menjadi kesulitannya Bu Anissa saat melaksanakan pembelajaran kemarin di kelas? Membersihkan siswa atau apa yang menjadi kesulitannya Bu Anissa?
kondisi Anissa itu ya tapi kendala Ini mengendalikan siswa ya. Karena siswanya sudah lumayan ya Mbak ya, ada 24 ya, ada 24 siswa. Nah, adakah alternatif untuk mengatasi kesulitan itu? Tadi kan Bu Anissa bilang mengendalikan siswa. Nah, alternatif untuk mengatasi itu apa? Membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok. Jadi ice breaking ya. Ice breaking. Nah, kemarin ice breaking-nya juga lumayan seru ya Bu ya. Jadi anak-anak jadi semangat untuk mengikuti kelas pembelajaran. Nah, dari kegiatan yang kemarin itu, hal apa yang menurut Bu Anissa itu perlu Bu Anissa tingkatkan lagi? Kerjasama antar kelompok. Ada lagi? Selain kerjasama, mungkin dari modul ajarnya Bu Anissa atau pengembangan materi. Memberikan gambar yang nyata gitu Menghadirkan benda konkret ya, menghadirkan benda konkret, menghadirkan benda konkret dalam kelas ya, jadi anak-anak jadi lebih bisa ini ya, memahami kosakata itu. Misalnya botol, ya dihadirkan botol itu sendiri, luar biasa. Nah, misalkan Bu Anissa mengajar di kelas 4 pagi, apa yang akan Bu Anissa lakukan untuk memberikan hal yang berbeda pada anak-anak? Kira-kira apa? Hal yang berbeda. Kalau kemarin Bu Anissa kan ngajar hanya memakai LKPD, terus. Nah, kalau besok mau masuk, apakah akan melakukan hal yang sama? Tentu tidak ya, pasti ya. Akan melakukan hal yang berbeda kan ya. Hal berbeda apa yang akan Bu Anissa lakukan? Memakai LCD ya, pakai song dan nyanyian gitu kan lebih mudah dijadwalkan kalau saya belajar yang pakai nyanyian itu lebih mudah membantu siswa ya. Luar biasa sekali Bu Anissa. Nah, jadi Bu Anissa akan memberikan hal yang berbeda pada anak-anak ya. Kalau kemarin LCD meningkat dengan memakai LCD dan media belajar menarik ya, lewat lagu-lagu itu. Bagus sekali Bu Anissa. Semoga nanti di saat mengajar di kelas bisa terrealisasi dengan lebih baik dari pengalaman yang kemarin. Nah Bu Anissa, ini kemarin itu ketika saya observasi ya, Bu Anissa bagaimana perasaannya saat saya melakukan observasi saat di kelas Bu Anissa? Yang Bu Anissa rasakan tuh bagaimana? Deg-degan ya. Jadi deg-degan, baik deg-degan. Tapi kemudian tidak kan ya? Baik. Nah, kemarin mobilnya juga sesuai ya Bu Anissa. Kemudian untuk rencana tindak lanjut tadi apa? Bu Anissa menggunakan LCD tadi ya. Ada lagi? Ya, selain itu mungkin ada yang mau tambahkan? menghadirkan gambar-gambar yang lebih Ada lagi? sementara Itu saja. Baik, jadi itu saja ya. Rencana tindak lanjut atau hal yang akan dilakukan berbeda lagi. Jadi tadi ada disebutkan Pak Anissa. Baik Bu Anissa, sekarang kita ke pengembangan diri. Nah, aktivitas pengembangan diri yang Bu Anissa kemarin, pengembangannya kan fokusnya ke kerjasama antara peserta didik ya. Kerjasama ke peserta didik.
kerjasama peserta didik. Meningkatkan kerjasama ya. Dengan meningkatkan kerjasama antara peserta didik, apa tujuan yang hendak dicapai? Kenapa sih mau meningkatkan kerjasama peserta didiknya? Agar bisa saling membantu antara jalur, Dan bisa saling membantu. Ada lagi? meningkatkan sosialisasi, Sosialisasi ya. Ada lagi? Tambahkan? masalah bersama. Menyelesaikan masalah bersama. Kemarin kebetulan anak-anak bisa saling kerjasama ya Bu, ya, dengan diadakannya pembagian kelompok itu ya. Baik, kemudian apa sih ukuran keberhasilannya menurut Bu Anissa? Ukuran keberhasilan peserta didik itu tidak bisa bekerja sama. Apa ukurannya? Ketika dalam satu kelompok itu mendapatkan hasil yang sama gitu. Dalam satu kelompok hasilnya sama ya. Baik, ada lagi? Saling tidak meninggalkan teman yang lain kalau belum selesai. Tidak meninggalkan teman. Jadi membantu temannya ya, saling bantu. Ada lagi ukuran keberhasilannya? Kalau bersama Gitu ya. Baik, kemudian pendukungnya. Apa yang bisa mendukung aspek pengembangan Bu Anissa, terutama pada aspek kerjasama antara peserta didik? Pendukungnya apa? Dari lingkungannya atau dari apa? pertemanan juga. Jadi lingkungan kelas yang kondusif ya. Ada lagi faktor yang bisa mendukung ketercapaian kerjasama antara peserta didik? Ya, baik. Kemudian untuk waktu. Nah, kira-kira waktunya kapan nih rencana pengembangan diri Bu Anissa ini agar kerjasama antara peserta didik itu bisa terwujud? Mungkin pertemuan sama Setiap pertemuan ya, setiap pertemuan. Baik, biasa sekali Bu Anissa. Nah, sekarang kita ke aspek pengembangan diri yang kedua, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya. Aspek pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tujuannya apa nih sekarang? menciptakan kerjasama antara satu orang dengan satu orang yang bisa Bersama satu siswa dengan siswa lain ya. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya hasil yang mengajarkan. Baik, terus ada lagi. Ini yang pembelajaran berdiferensiasi ya. Kerjasama satu siswa dengan yang lain. Mungkin ada tujuan yang lain yang tidak dicapai dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Berdiferensiasi kan berarti Bu Anissa mendidik siswa dengan segala potensi yang ada kan, untuk bisa belajar sesuai dengan minat mereka. Nah, tujuannya apa berarti? supaya bisa menghafal, menulis dan menghafalkan kata-kata dan menulisnya. Nah, segala latar belakang mereka ya Mbak ya, mereka dari gaya belajar yang berbeda bisa menghafalkan kata-kata itu. Dan untuk ukuran keberhasilannya tadi dapat mengerjakan soal, menghafalkan hafal, Menuliskan. menulis. Kemudian untuk pendukungnya apa? Agar pembelajaran berdiferensiasi itu bisa terlaksana. Dengan tujuan belajar era kategori Ya, pembelajaran yang sesuai ya, dan bervariasi tentunya ya, bervariasi. Untuk waktunya, waktu untuk rencana pengembangan diri pada bagian pembelajaran berdiferensiasi setiap pembelajaran atau hanya saat penugasan. ya pengennya ya di setiap pembelajaran Setiap pembelajaran dari awal tadi ya.
baik keaktifan peserta didik lah. Dengan mengembangkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, tujuannya itu apa? Tujuannya tidak dapat mahasiswa dapat mengekspresikan pendapat mereka, dapat mengekspresikan, berani bicara, berani, jadi percaya diri ya. Baik, ada lagi. Kemudian ukuran keberhasilannya dari keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Katakan berhasil itu kalau bagaimana? kalau siswa mau menjawab Ya. kita melemparkan pertanyaan Ya. siswa Pasti menjawab gitu ya. hari ini. Karena sebelumnya mungkin di pertanyaan takut nggak percaya diri, takut jawab gitu ya Bia. Baik, jadi nilai keberhasilannya siswa mau menjawab, tidak ragu-ragu, tidak takut ya. Untuk pendukungnya apa? Supaya mereka itu bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa yang Memberikan pertanyaan romantis itu. romantis. Ada lagi? Ada? Kalau di pelajaran yang kemarin banyak pertanyaan saya. Oh ya. Kemudian untuk waktunya, waktu perencanaan pengembangan diri ini Diharapkan setiap setiap pembelajaran. Jadi luar biasa sekali untuk aktivitas pengembangannya. Ada lagi yang ingin dikembangkan? mungkin KPD jadi saya KPD ya, jadi media pembelajarannya ya, jadi media pembelajarannya. Luar biasa sekali Bu Anissa. Baik Pak Anissa. Nah ini apa? Dari hasil kemarin dari kegiatan observasi Bu Anissa. Bu Anissa itu sudah menjalankan kegiatan pembelajaran di kelas dengan usaha yang cukup baik, modul ajarnya juga sudah sesuai. Kemudian Bu Anissa juga sudah memberikan ice breaking ya, ice breaking pada anak-anak yang mungkin sebelumnya cerita Bu Anissa jarang memberikan ice breaking ya. Jadi mungkin itu yang membuat siswa jadi kurang semangat ya. Tapi kemarin saya mengobservasi sudah ada ice breaking, dan di sini juga Bu Anissa sudah membuat tulisan di papan tulis, itu kan juga memberikan dampak yang positif buat anak-anak juga. Jadi anak-anak bisa melihat oh tulisannya seperti ini, membacanya seperti ini, sudah cukup bagus. Kemudian untuk pengembangan diri Bu Anissa tadi juga bagus, untuk pengembangan diri masih bersama ini tadi ya, kerjasama antara peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi dan keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ya Bu Anissa. Nah, semoga nanti di kegiatan pembelajaran selanjutnya apa yang akan Bu Anissa kembangkan bisa terlaksana dengan lebih baik dari pengalaman pembelajaran yang lalu. Baik Bu Anissa, saya rasa untuk pasca observasinya cukup sekian. Terima kasih sudah meluangkan waktu.